Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari Prodi Administrasi Pendidikan. Jadi pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai manajemen pendidikan dasar pada mata kuliah Manajemen Satuan Pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Erisa Kurniasi, MPD. Beranggotakan Nafilatina, Saragi Prasian, Indah Atmaja Putri, dan juga Adrian Maulana. Jadi pendidikan dasar. Jadi pendidikan itu merupakan usaha sadar, artinya tindakan mendidik berupa tindakan yang spontan atau tanpa jelas arah tujuannya. Jadi dalam hal ini pendidikan itu memiliki dasar yang jelas, yaitu tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selanjutnya juga karakteristik penting pendidikan dasar ada 3, komprehensif, inklusif, dan holistik. Artinya komprehensif mengintegrasikan berbagai bidang studi, inklusif artinya memberi kesempatan yang sama bagi semua anak, holistik artinya mengembangkan seluruh aspek kepribadian anak. Tujuan pembelajaran pendidikan itu adalah mengembangkan keterampilan dasar secara garis besar, pembentukan karakter, persiapan untuk jenjang berikutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih moderator. Saya Nefilatina dengan NIM A1D522039 akan melanjutkan yaitu materi manajemen pembelajaran pendidikan dasar. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi pendidik dengan peserta didik dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar secara nasional. Pembelajaran dipandang sebagai suatu proses interaksi yang melibatkan komponen-komponen utama, yaitu peserta didik, pendidik, dan sumber belajar yang berlangsung dalam suatu lingkungan belajar. Maka yang dikatakan dengan proses pembelajaran adalah suatu sistem yang melibatkan satu kesatuan komponen yang saling berkaitan dan saling berinteraksi untuk mencapai suatu hasil yang diharapkan secara optimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Slide selanjutnya. Kemudian manajemen personil pendidikan dasar. Manajemen personalia atau anggota. Menurut KBBI, personalia adalah mengenai orang-orang tentang urusan. Bagian personalia adalah bagian dari suatu kantor yang mengurus tentang kepentingan kepegawaian. Bagian personel, menurut John Miner dan Mary Green Miner dalam Perni 2018, personnel management may be defined as the process of developing, applying, and evaluating policies, procedures, methods, and programs relating to the individual the organization. Artinya adalah personalia semua adalah anggota organisasi yang bekerja untuk kepentingan organisasi, yaitu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sekian, terima kasih. Saya serahkan kepada moderator. Baik, yaitu selanjutnya manajemen pembiayaan pendidikan dasar. Menurut Nanang Fatah 2006, belanja pendidikan sebagai sejumlah uang yang dihasilkan dan dikeluarkan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan. Antara lain gaji guru, peningkatan kapasitas profesional guru, pembelian perabotan rumah tangga, pembelian perlengkapan sekolah, pembelian buku pelajaran, perlengkapan kantor, kegiatan ekstrakurikuler, pengelolaan pendidikan, kegiatan dan pengawasan pengembangan pendidikan dan pengelolaan sekolah. Lanjut. Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan dalam Standar Nasional Pendidikan, yaitu PPRI nomor 55 tahun 2021, terdiri atas 3 bagian besar, yaitu yang pertama biaya investasi, yang kedua biaya operasional, yang ketiga biaya personal. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Indah, yaitu tentang prinsip-prinsip pengelolaan pembiayaan pendidikan. Adapun beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar pengelolaan pembiayaan pendidikan berjalan dengan baik, yaitu setidaknya ada 5 prinsip. Yang pertama ada tanggung jawab, yang kedua transparansi, yang ketiga integritas, yang keempat konsistensi, dan yang kelima adalah efektif. Baik, lanjut. Menurut Permendikbud Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2012 tentang pungutan dan sumbangan biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah, yang mana tercantum dalam pasal 5 adalah anggaran pendapatan dan belanja negara,
anggaran pendapatan dan belanja daerah, sumbangan dari peserta didik atau orang tua peserta didik, sumbangan dari pemangku kepentingan pendidikan, dasar di luar peserta didik atau orang tua wali peserta didik, bantuan lembaga lain yang tidak mengikat, bantuan dari pihak asing yang tidak mengikat, dan sumber lain yang sah. Yang kedua yaitu adalah dalam pasal 6, sumber biaya pendidikan pada satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat adalah bantuan dari penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan, pungutan, atau sumbangan dari peserta didik atau orang tua peserta didik, bantuan dari masyarakat di luar peserta didik atau orang tua wali peserta didik, bantuan pemerintah daerah, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, bantuan lembaga lain yang tidak mengikat, hasil usaha penyelenggara atau satuan pendidikan, dan sumber lain yang sah. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya pendidikan dasar di Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu sebuah proses sistematis yang bertujuan mengembangkan potensi anak melalui interaksi antara pendidik, peserta didik, dan juga sumber belajar dari lingkungan yang mendukung. Jadi manajemen pembelajaran pendidikan dasar menekankan interaksi edukatif yang efektif yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proses belajar. Jadi secara keseluruhan pendidikan dasar merupakan fondasi penting bagi pengembangan karakter dan keterampilan anak serta persiapan untuk pendidikan selanjutnya. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Terima kasih.